Oke, Bro Versus, ketemu lagi nih kita nih, ya. Gua Alendra, Gua Indra. tadi acara Keladi yang membahas Life After 50. Oke, Main. Mamen. Banyak orang memang bertanya, gua mau pensiun nih, gimana caranya ya? Nah, jadi memang waktu pensiun itu sekarang kita bisa menentukan gitu ya. Kita nggak perlu lagi menunggu, ya kecuali mohon maaf ya untuk mereka yang bekerja di pemerintahan, sudah pasti mereka akan menunggu pensiun itu di saat ya misalnya umur 55 atau 60 tahun. Kalau saya sih 60 tahun ya, PNS ya. Itu tergantung buat kebijakan Di setiap institusi ya. Jadi mereka memang tujuannya kan memang karirnya di situ. Tapi untuk yang swasta, sebenarnya mereka juga bisa kalau mau ya. Ini kan berani itu tadi. Dan apa kebutuhan untuk pensiun ini itu karena apa gitu. Jadi kita oke. Jadi memang kita akan akan memberikan tips bagaimana kita bisa pensiun dini. Apa sih waktu yang tepat? Jadi kapan waktu itu merasa lo udah berhenti bekerja, tanda kutip, menganggap diri lo gue pensiun sekarang gitu. Ini kan kita kan sama ya profesi kita ya. Ini jangan salah ya, walaupun kita sama-sama arsitek, waktu kita menentukan itu beda. Lo gimana kemarin? Itu karena kita arsitek ya nggak ada batas waktu ya menurutku. Iya betul. Kita kan ada batas waktu, tapi kan bayangin lagi hampir boleh katakan kita senior lah ya senior arsitek, tapi udah kan kata sudah 20 tahun, hampir lebih dari 20 ya, kita tahun bilang itu 20 tahun dengan pekerjaan itu aja. Ya. Saya merasa jenuh loh. Ya betul. Usia terus terang merasa jenuh, Ya. capek, dan usia juga udah bertambah. Ya. Betul sendiri kerja arsitek kita ada Kita pengawasan. kadang-kadang juga capek kan harus keluar kota gitu, di Keluar kota, panas, hujan. Ya survei bahan-bahan material untuk pembelajaran segala macamnya itu udah gak kuat lah. Contohnya gue mulai terakhir, bukan terakhir, gue umur 48 masih ada proyek, masih 3 tempat gue masih gue kerjain. Masuk ke 50, gue cuma satu tempat bro. Satu tempat itu pengawasan, gue harus beli dulu survei barang-barang itu kan satu lagi di Ya kalau kita di luar kota kan mesti cari tempat belajar material yang cocok. Ini Jakarta, masuk kami Mokolim, terus lagi ke mana tuh ke belum masih ke Pinangsia, Pinangsia, Jakarta Timur. Di Jakarta Timur apa dekat itu tuh. Nah, gue ke sana, gue pulang udah nggak kuat badan gue. Betul. Nah di situ gue mulai lagi apa ya persiapan, wah gue udah nggak kuat lagi nih. Gue coba cari nih alternatif apa lagi gitu. Aja gue ketemu sama teman gue kan, fotografer nih kan, fotografer gitu. Ya, gue di situ gue merasa ini oke deh, gue pengen coba. Jadi gue nyicil, nggak serta-merta gue berhenti, enggak. Gue coba dulu, oh ternyata cocok sama gue. Udah jalan, terus berjalan. Seiring waktu, ini nih, gue melihat apa ya, gue emang hobi ini ya, perhiasan ya, terutama batu. Waktu zaman batu apa namanya yang kemarin booming itu gue bukan ikut-ikut, gue dari zaman SMP, gue udah koleksi batu kan. Kebetulan kemarin itu ya gue lebih memperdalam masalah batu. Akhirnya habis juga, nah di situ gue lihat orang membuat cincinnya ini, pengikat cincin itu mahal banget ke perak. Nah gue coba, gue buat sendiri. Gue laten, akhirnya udah. Ya itu yang sekarang gue lagi tekunin. Nah setelah itu baru gue putusin. Karena gue udah yakin dengan hal yang baru, dan ini gak bosan kan. Mungkin sesuai dengan hobi dan passion gue. Udah gue lanjut gitu aja deh. Sekarang gue kerjain itu ya, gue terus gali terus cara membuat perhiasan sama cincin, terus perhiasan wanita. Ya itu namanya financial planning ya. Bahasa kerennya financial planning, betul. Dia harus nabung juga, dan kita batasin ya ibaratnya kita memang harus kalau bahasa kerennya juga tuh delay gratification, dalam arti kita berhak senang ya. Tapi jangan forever dulu lah ya. Biar kita juga kita kan nanti punya keluarga, punya anak, kita lebih pendidikannya juga kan. Karena kita harus siapkan tabungan begitu sehingga
itulah dia financial planning. Ya. Oke. Ya. Jadi emang masih pelajaran di bidang seni juga. Bidang seni juga karena gue merasa passion gue emang di seni. Ya. Di seni itu juga hobi juga. Gue suka ngoprek-ngaprek gitu. Segala ya udah. Oh pernah juga gue ini coba jadi barista. Oh ya kan di pertama itu ada cerita ya. Juga kebetulan pernah punya warung kopi kan yang memang tipenya tipe connoisseur di mana dia mempelajari dalam mengenai kopi sehingga setiap klien atau pelanggan yang datang pun diedukasi juga gitu. Gimana kopi itu ya. Nah sekarang gimana nikmatinnya ya. Nah sekarang gimana? Lu sendiri gimana? Kita nggak beda jauh ya sama arsitek. Memang kadang-kadang ya ada orang ini masih desain gitu kan. Kalau memang pekerjaannya berat, kita tetap minta fee profesional sebagai arsitek. Walaupun teman deh, saudara deh, nggak bisa karena arsitek punya organisasi. Lawyer, dokter kan punya organisasi di mana professional fee itu sudah ditentukan ya secara umum, sehingga ya oke lah teman-teman tetap, tapi ada di kita nggak bisa ngejamin harga itu kita sendiri. Nah kebetulan ya gue juga hobi gue memang banyak juga termasuk di mana kebanyakan juga hubungannya dengan seni juga sih. Misalnya ya sama, gue juga main fotografi. Memang sampai profesional seperti itu memang enggak ya, tapi untuk pada waktu itu gue ikut mengelola news online ya dan teman-teman alumni itu gue juga bikin foto, bikin video coverage, lalu musik juga kan kita sempat main bareng di SMA dulu ya, gue sempat punya income dari musik. Waktu gue kuliah dulu tahun 85 itu gue udah mulai bikin musik pakai sequencer ya, kayak komputer. Sekarang DJ ini pakai itu. Nah gue tahun 85 udah pakai. Nah itu karena gue kuliahnya di Belanda, jadi produser itu cuma minta gue kirim disket dan email gitu. Jadi begitu mereka suka dikirim uangnya. Dia ngeband juga pernah, kita kan pernah band untuk ngeband, aku juga pernah emang jadi kemudian sampai terakhir pun waktu itu gue sempat juga kerja di kantor ya, di mana disitulah gue ngerasakan ya Bro dan Sus, di mana kejenuhan terjadi kalau kita ngantor tuh 9 to 5 ya. Kadang-kadang kita sebagai pekerja kreatif itu kadang-kadang kerja harus lembur tapi kagak dibayar lembur gitu. Nah itu menjadi salah satu ganjelan kan di kita. Gue yakin beberapa sus dulu juga ngalamin tuh ya, profesi-profesi yang kadang-kadang jam tuh nggak kehitung. Gue tahu salah satunya lawyer juga gitu ya. Mereka punya filing, apalagi kalau misalnya bos punya afiliasi di luar negeri, di Amerika 12 jam ya, bayangin aja. Kita di sini subuh, di sana baru pagi, waktu nyiapin filing. Nah, gue dengar dari teman-teman yang lawyer gitu. Terus termasuk dokter. Ya, dokter itu kalau dokter kandungan, dokter jantung, waduh udah tahu sendiri nanti. Bisa 10 jam kalau ngantri gitu kan, tuh dokter juga capek pasti. Nah, jadi buat gue kapan waktu pensiun adalah di mana gue merasa nggak bekerja untuk cari duit. Karena kita udah terpaksa, kan dari nafkah itu emang harus wajib. Nah, jadi itu gue yakin banyak yang setuju juga di sana, di mana bekerja itu memang bukan untuk cari duit, tapi memang sudah sesuatu kita sukai gitu. Karena kita nggak terpaksa, kita menjalankan dengan senang. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, itu otomatis kita jiwa raga kita sehat. Masalah rezeki itu pasti ada, ya apapun itu ya. Pasti rezeki itu ada, nggak akan masalah gitu. Yang penting kita sudah punya rencana. Kalau kita mau pensiun mau ngapain sih? Ya kan? Kalau gue memang gue kan cepet pensiun waktu itu, lalu itu semua telah kawin. Gue mau 30 baru kawin, tapi 33. Gue pengen lihat anakku tumbuh. Ya gue lihat alangkah indahnya gue bisa ke anakku tuh dari kecil, dewasa bisa lihat. Bukan berarti kita overprotective, enggak. Tapi kita bisa guidance dia gitu supaya dia menjadi anak yang baik, sudah pasti itu. Makanya gue dari dulu gak pernah punya babysitter. Sama aku juga. Ya kan, nah itu dia. Jadi kita tahu gimana kita juga pernah marahin anak kita. Ada juga teman bilang, lu tuh bisa nikmati momen tuh dari anak, dari lahir, dia mulai bicara, nyebut nama kita, ayah, papa, mama.
kayak itu jalan, lari, sepeda, sampai jatuh main sampai bola, main nyetir mobil, itu indah banget ya. itu momen yang agak Gue tahu juga nggak semua bisa punya privilege kayak gitu, terutama untuk teman-teman yang dulu mungkin bekerja, terutama di pemerintah ya. Itu kan waktunya memang cukup ini ya, cukup berat. Apalagi di bidang-bidang yang memang 9 to 5 itu luar biasa, sehingga teman kita juga banyak kayak ngalamin di mana, oh anak udah gede loh, gitu. Jadi wah, nah itu kita memang alhamdulillah kita memiliki kesempatan untuk bisa melihat anak kita tumbuh. Karena kalau kita menentukan sendiri, kita pengen pensiun cepat. Jadi makanya waktu pas anak gua kuliah, gua bisa ngantor, gitu kan? Kebetulan lu di Malaysia ya? Lu di Malaysia, lu di Prancis, dan kakak yang ada di Australia. Nah kita bisa ngantor gitu, terus bisa ngantor dia untuk les bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Prancis, sehingga kita benar-benar ngalamin waktu kita ngelepas anak kita untuk pergi menuntut ilmu. Gue gak nyesel gitu loh, wah selama ini gue waktunya alhamdulillah cukup buat anak-anak gitu. Itu buat gue sih berharga ya. Nah, gue tau lah, terus apakah sama? Ya kan? Alasan untuk pensiun muda, nah itu sangat penting ya, sangat penting banget gitu. Iya, ya dalam menentukan juga ya, ingat pepatah gue, ada suatu perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Nah langkah pertama itu ya mungkin kita harus mematangkan, dalam arti kata mematangkannya begini, sesuailah dengan passion atau nggak hobi, itu aja. Kan pernah gue juga ngomong ke gue kan bahwa kita kerja 9 to 5, ya kan? Nah dengan setelah kita pensiun nanti, kita nggak usah 9 to 5 dengan 9 to 3 atau 12 lah ya, paling lama 12 kita menghasilkan uang loh. Ya seperti kita udah lakukan ya seperti itu, dengan 3 jam itu jadi menghasilkan, walaupun tidak secepat itu loh. Cepat itu, nah namanya kita kan namanya orang yang itu pasti akan ada inilah berproses. Tapi pada prinsipnya daripada kita dulunya kita pernah kerja dari 9 to 5, akhirnya dengan mempersingkat waktu kita bisa menghasilkan dengan penghasil yang dari 9 to 5 walaupun kita 3 jam. Ya, jadi ibaratnya begini, singkatnya kalau dalam bekerja 9 to 5 1 bulan kita menghasilkan misalnya Rp1.000, dengan apa yang kita lakukan hanya dengan 9 to 10, 1 jam atau 2 jam, 1 bulan atau mungkin lebih cepat, 3 minggu atau 2 minggu, hasilnya sama. Itu adalah sign atau tanda di mana kita bisa ngambil kesempatan, keputusan untuk pensiun. Ya, itu salah satu tips ya, kita salah satunya itu. Nah, seperti Indra bilang tadi, apa sih? Ya, dimulai dari hobi misalnya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bekerja, berkarir, itu juga sebenarnya sebagai modal kita. Contoh, kalau misalnya kita bekerja berdasarkan 9 to 5 dan kita punya bos, gue yakin banyak orang yang kadang-kadang di bos orangnya nyebelin, ya kan? Terus di tempat kerja gue orangnya jelek banget, office politik, gue pernah ngerasain, desain dipakai orang. Nah, desain kita dipakai orang gitu kan, ide kita diambil kita terus dia naik pangkat. Nah itu salah satu alasan pensiun ini ya kan. Nah itu jadi bisa aja dengan skill yang sama kita nanti buat kantor sendiri misalnya. Jadi itu yang istilahnya Kiyosaki itu self-employed. Itu adalah salah satu langkah untuk menuju pensiun ini. Jadi alasan pensiun ini memang macam-macam, yaitu itu kita pengen bisa waktu untuk anak, kita pengen nggak mau diatur oleh orang, nah itu juga banyak alasan kayak gitu. Terus kita bisa mengatur, kita mau cepat kaya atau santai itu dari kemauan kita sendiri. Kalau kita kerja di kantor kan kita mau kerja banting tulang sampai lembur, hasilnya sama. Ya, bahkan itu dia tadi kadang-kadang nggak di-appreciate oleh bos. Tapi kalau kita kerja sendiri, kita bisa manfaatkan itu untuk akselerasi sehingga target kita untuk mencapai sekian rupiah dalam sekian waktu yang sempit tercapai lebih cepat. Insya Allah begitu. Ya, ketika itu berjalan selama ini lah. Makanya gitu. Nah mungkin yang terakhir, kita memang kalau punya niat ya itu secara panjang ya. Anggapnya sebuah impian, bahasa kerennya impian, dimana kita harus percaya. Kita percaya bahwa kita bisa,
Bahkan walaupun ada yang gue mau pensiun tapi belum siap, nah itu juga nggak bagus, makanya persiapan ya. Nah untuk Bro Mensus yang memang masih berkarir, nggak usah gelisah ya. Jalankan itu, tapi tentukan gue mau pensiun 5 tahun lagi misalnya ya, atau 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, tentukan itu. Kenapa? Misalnya lo umur 25 sekarang, umur 35 lo pengen pensiun, tapi lo udah punya target. Karena di umur 35 gue harus punya ini. Ya. Sehingga di 10 tahun ke depan itu ya, lo mau bos lo ngehe, temen lo geblek, telan, pahit manis telan, tapi lo fokus di pekerjaan lo untuk lo menjadi the best of the best. Kenapa? Begitu lo nanti sudah mencapai target, ya, di umur segitu, lo udah dapat skill yang lo mau. Sehingga begitu lo bilang, oke bos, bye-bye, gue mau pensiun, itu adalah modal lo yang paling mahal. Ya. Yang namanya skill sama ide itu adalah intangible asset yang nilainya sangat berharga sekali. Ya. Karena lo pun untuk maju bisnis pun harus punya ilmu kan. Nah, kalau lo berkarir itulah saat belajar, ya. Nah, kalau kita memang kita mencari guru, ya kan, kita mencari arsitek senior. Kalau kita mau belajar bisnis, kita cari teman yang mau pengusaha, ya, kita belajar di situ. Nah, Bro Indra, fotografi, dia cari fotografer senior kan, dia tanya, ya kan, kayak gitu. Gue pun begitu waktu pas belajar bikin film pendek, syuting, gue belajar dari manapun, buku, YouTube, Google, tanya orang. Itulah kita harus tetap harus belajar. Dan satu lagi, jangan sungkan dan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih pandai. Nah, gitu. Tuh. Jangan gengsi. Jangan gengsi, betul bro. Jangan Jadi gengsi. kita emang benar-benar kita harus benar bertanya. Kayak saya juga fotografi, masalah fotografi itu pasti tanya. Gue kurang apa nih? Minta koreksi. Itu dari ini. Begitu juga saat kopi juga kita buat, kita brew. Mereka menilai kurang apa, fungsinya apa segala macam. Jangan takut dikritik ya. Jangan takut dikritik. Nah, bukan diri, itu banyak kekurangan kayak gitu. Negara kita dikritik. Itu apa orang Indonesia? Gua kuliah di luar ngerasain banget tuh. Orang bule, enggak, jangan takut ya. Iya. Kita negara yang kuat, kita harus punya mental yang kuat. Oke, Itu anything else? No. Oke lah, kira-kira begitu Dulu ya. Ya. Keep watching lah ya. Keep watching di channel kita. Subscribe juga, share. Kalau ada pertanyaan terus di kolom pertanyaan. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Ya. Pasti kita akan coba untuk mempresentasikan kasih solusi yang mantap. Mantap, insya Allah. Oke, men. Sampai jumpa lagi di next episode. Ya, Oke, amin.